Just make the crowd go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Nadia kelas 9I absen 25 akan menceritakan tentang biografi dan peranan penting Wali Songo. Yang pertama ialah Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama lain yaitu Maulana Mahribi, Syekh Mahribi, dan Jumadil Kubro. Ia merupakan orang pertama yang masuk Islam di Pulau Jawa. Ia wafat tanggal 12 Rabiul Awal tahun 882 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Ia dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Peranannya ia mendirikan pesantren di Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua ialah Sunan Ampel yang mempunyai nama lain yaitu Raden Rahmat. Beliau lahir di Aceh pada tahun 1401 Masehi. Ayahnya bernama Ibrahim Zainuddin dan ibunya bernama Dewi Chandrawulan yang merupakan putri dari Raja Cempa terakhir dinasti Ming. Beliau menikah dengan Putri Arya Teja yang merupakan Bupati Tuban sekaligus cucu dari Arya Lembusuro. Beliau meninggal pada tahun 1418 di Surabaya dan dimakamkan di Ampel. Peranannya yaitu 1. Mendirikan pesantren di Ampel Denta. 2. Jejak dakwahnya sampai ke daerah Sukadana, Kalimantan. 3. Membentuk jaringan kekerabatan dengan menikahkan para penyebar Islam dengan putri dari raja-raja penguasa bawahan Majapahit. 4. Membuat larangan Moh Limo, yaitu 5 larangan. Pertama, Moh Madat. Kedua, Moh Madon. Ketiga, Moh Main. Keempat, Moh Ngombe. Kelima, Moh Maling. Yang kelima ialah beliau merupakan perancang kerajaan Demak Bintoro. Yang keenam, ia merupakan penguasa Surabaya menggantikan Arya Lembusuro. Sunan yang ketiga yaitu Sunan Bonang, mempunyai nama lain Raden Maulana Magdum Ibrahim. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila yang merupakan putri dari Arya Teja. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 dan wafat pada tahun 1525. Beliau dimakamkan di Tuban, Jawa Timur. Peranannya ialah 1. Mendirikan masjid di daerah Singkal, Kediri yang menjadi pusat ajaran Bhairawa Tantra. 2. Ahli ilmu fikih, tasawuf, dan lain-lain. Yang ketiga, pencipta gending pertama. Sunan yang keempat yaitu Sunan Derajat, mempunyai nama asli Raden Qasim Syarifuddin. Ia lahir di Ampel. Beliau merupakan adik dari Sunan Bonang dan merupakan putra dari Sunan Ampel. Beliau wafat pada pertengahan abad ke-16 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Peranannya yaitu 1. Beliau merupakan pencipta tembang pangkur. Yang kedua, beliau peduli dengan fakir miskin dan dermawan. Yang ketiga, beliau menciptakan kemakmuran dengan menjalin solidaritas dan kerja bakti. Sunan yang kelima yaitu Sunan Giri, mempunyai nama lain Raden Paku dan Raden Ainul Yakin. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak. Wafat pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Giri, Gresik, Jawa Timur. Peranannya yaitu 1. Mengirim dai ke daerah Madura, Bawean, dan lain-lain. Yang kedua, beliau merupakan pencipta permainan anak bernuansa religius. Sunan yang keenam yaitu Sunan Kalijaga, mempunyai nama lain Raden Mas Syahid. Beliau merupakan putra dari Raden Sahur Tumenggung Wali Watihto yang merupakan Bupati Tuban dan ibunya bernama Nawangrum. Nama Arabnya yaitu Kodizaka yang berarti pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kesucian. Beliau mempunyai banyak gelar, antara lain Lakajaya, Syekh Malaya, Raden Abdurrahman, Ki Dalang Brangti, Ki Dalang Bengkok, dan lain-lain. Beliau menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Beliau memiliki 3 orang putra, yaitu 1. Raden Umar Said atau Sunan Muria, yang kedua Dewi Ruqoyah, yang ketiga Dewi Sofiah. Peranannya yaitu 1. Dakwah dengan menggunakan wayang kulit atau purwa. Yang kedua,
guru sekaligus penasehat utama Sultan Kerajaan Demak. Yang ketiga, ahli dalam ilmu administrasi dan pandai berstrategi. Yang keempat, beliau merupakan pencipta syair lagu Gundul-Gundul Pacul. Syair Gundul-Gundul Pacul merupakan bentuk kritikannya terhadap kebijakan dari pemerintahan kerajaan. Liriknya sederhana namun mempunyai makna yang mendalam. Yang kelima ialah mengembangkan seni suara, seni ukir, busana, pahat, dan kesusastraan. Sunan yang ketujuh yaitu Sunan Kudus, mempunyai nama lain Ja'far Shodiq. Beliau merupakan ulama yang menguasai banyak disiplin ilmu, yaitu fikih, tasawuf, hadis, tafsir, logika, dan lain-lain. Karenanya beliau mendapat gelar Waliul Ilmu, yang berarti orang yang kuat ilmunya. Peranannya yaitu 1. Dakwahnya mengajari tentang alat rumah tangga, pusaka, kerajinan emas, dan lain-lain. Yang kedua, beliau tegas dalam beragama, namun ramah dan toleran. Yang ketiga, beliau merupakan pencipta Mas Kumambang dan Mijil. Yang kedelapan, ada Sunan Muria. Nama lainnya adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan merupakan sunan termuda di antara 9 wali lainnya. Peranannya yaitu 1. Dakwahnya di tempat terpencil dan mengadakan kursus-kursus keagamaan. Yang kedua, beliau merupakan pencipta Sinom dan Kinanti. Yang terakhir ada Sunan Gunung Jati. Nama lainnya yaitu Raden Syarif Hidayatullah, yang merupakan cucu Prabu Siliwangi atau Raden Pajajaran. Beliau lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi. Area dakwahnya meliputi Cirebon, Banten, Majalengka, dan Sunda Kelapa. Peranannya yaitu 1. Memperkuat kedaulatan politik. Yang kedua, mempererat hubungan dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Itulah tadi penjelasan saya tentang Wali Songo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.